Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari mengenai proses pelarutan dan hubungannya dengan materi reaksi eksoterm dan endoterm. Sebelum kita mengetahui proses pelarutannya, pertama kita harus mengetahui mengenai apa itu pelarut, zat terlarut dan larutan. Zat terlarut adalah zat yang dilarutkan ke dalam pelarut dan jumlahnya lebih sedikit daripada pelarut. Pelarut adalah zat yang digunakan untuk melarutkan zat terlarut dan jumlahnya lebih banyak dibanding zat terlarut. Larutan adalah campuran yang homogen antara zat terlarut dan pelarut. Setelah mengetahui apa itu zat terlarut, pelarut dan larutan, ayo kita pelajari mengenai proses pelarutan. Ketika memasukkan zat terlarut ke dalam pelarut, maka zat terlarut akan larut dan membentuk larutan. Pasti kalian masih bingung dan bertanya-tanya kenapa hal ini bisa terjadi. Pelarutan dimulai ketika partikel zat terlarut, umumnya berbentuk padat, berinteraksi dengan pelarut, biasanya cair. Dalam proses ini, molekul pelarut akan mengelilingi partikel zat terlarut dan menggantikan interaksi antar partikelnya dengan interaksi baru antara molekul pelarut dan partikel zat terlarut. Secara umum, proses pelarutan dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut. Pertama, pemisahan molekul zat terlarut. Zat terlarut dalam bentuk padatan tersusun atas molekul atau ion-ion yang bermuatan positif dan negatif yang saling berikatan membentuk struktur tertentu. Padatan ionik sebagai zat terlarut tersusun oleh ion-ion bermuatan positif, kation, dan ion-ion bermuatan negatif, anion, yang terikat oleh gaya elektrostatik. Untuk memisahkan ion-ion yang bermuatan positif dan negatif tersebut dari gaya elektrostatik membutuhkan energi dari luar. Kedua, pemisahan molekul pelarut. Molekul pelarut dalam hal ini adalah air juga saling berinteraksi satu sama lain, misalnya melalui ikatan hidrogen atau gaya tarik dipol. Agar partikel zat terlarut dapat masuk ke dalam pelarut, sebagian interaksi antar molekul pelarut ini harus dipisahkan, sehingga tercipta ruang untuk partikel zat terlarut. Tahap ini juga membutuhkan energi. Ketiga, interaksi antara molekul zat terlarut dengan molekul pelarut melalui solvasi atau hidrasi. Pada tahap ini, molekul pelarut mengelilingi partikel zat terlarut. Interaksi ini terjadi karena muatan parsial pada molekul pelarut tertarik pada muatan ion dari zat terlarut. Jika pelarutnya air, proses ini disebut hidrasi. Pada hidrasi, oksigen atau parsial negatif tertarik ke ion bermuatan positif. Hidrogen atau parsial positif tertarik ke ion bermuatan negatif. Ketika interaksi baru antara air dan ion terbentuk, energi dilepaskan ke lingkungan. Jika tarik-menarik zat terlarut pelarut lebih kuat dibandingkan tarik-menarik pelarut-pelarut dan tarik-menarik zat terlarut, maka proses ini disebut eksotermik, delta larutan kurang dari 0, yang ditandai dengan peningkatan suhu. Jika tarik-menarik zat terlarut pelarut lebih lemah dibandingkan tarik-menarik pelarut-pelarut dan tarik-menarik zat terlarut, maka proses ini disebut endotermik. Delta larutan lebih besar dari 0, yang ditandai dengan penurunan suhu.